segala doa, pengharapanku. Tuhan, aku percaya Tuhan akan memberi jawaban yang terbaik dalam hidupku. Aku terima janji Tuhan. Aku terima jawaban doa. Di dalam nama Yesus, tubuh dan darah Kristus sudah kunikmati hari ini dalam perjamuan kudus. Berkuasalah dalam hidupku, agar aku hidup benar di dalam pertobatan. Aku percaya 1 tahun ke depan aku akan melihat mukjizat, aku akan melihat keajaiban, karena aku percaya aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah hidupku mempermuliakan nama Tuhan. Aku siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Baik, shalom saudara. Shalom. Ini hari sukacita. Jadi kalau tanggal 17 Agustus itu hari kemerdekaan Indonesia, Paskah adalah hari kemerdekaan orang Kristen di seluruh dunia. Hari ini di Yerusalem mereka merayakan Passover. Ya, mereka dilewatkan dari kematian waktu mereka di tanah Mesir. Ya, hari ini nanti setelah khotbah kita akan mengadakan pengurapan minyak. Jadi setiap orang akan menerima tetesan minyak urapan. Ini nanti minyak urapannya bisa dibawa pulang. Ya. Saya akan sedikit membahas tentang perjamuan kudus. Tetapi kita akan buka Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ya. Luar biasa, alam pun bersukacita ya. Saudara juga harus bersukacita karena alam bersukacita. Amin. Ya. Ini hujan luar biasa. Tadi kita begitu panas, terus Tuhan curahkan. Baik, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3, ya. Jawab Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini? Pembawa agama di dunia semuanya pernah lahir. Ya, agama apapun itu, mereka pernah lahir, mereka pernah jadi anak-anak, mereka pernah jadi orang yang dewasa, bahkan mereka pun mati. Tapi percayalah, saudara yang percaya akan Kristus sudah bangkit pada hari ini, satu-satunya Tuhan. Kalau ada orang yang mengajak saudara berdebat tentang siapa Tuhan yang hidup, saudara akan menjadi pemenang. Karena apa? Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang bangkit, yang hari ini sudah kita rayakan, bahwa Tuhan kita sudah tidak mati lagi. Katakan amin. Katakan kanan kirimu, Tuhanku Tuhan yang hidup. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, apa dikatakan? Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ada agama yang mengatakan bahwa kehidupan dan sorga itu hanya ada di bumi. Mereka tidak percaya bahwa orang mati itu akan masuk sorga. Mereka katakan itu adalah kebohongan.
Mereka katakan itu tidak ada buktinya. Tidak ada orang yang datang dari sorga. Tetapi kita percaya bahwa Yesus datang dari sorga dan Ia mengingatkan kepada kita dan memberikan kepada kita Injil keselamatan. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 14. Jadi saudara, ada banyak gereja, saya tidak sebutkan gereja, bahkan ada juga gereja metodis, mungkin di antara gereja-gereja kita pun ada yang melakukan itu, yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik, apa saja dosamu seburuk apa, memang ada ayatnya, bahwa sejahat apapun engkau, dosamu akan diampuni. Tetapi Yesus katakan, bangkitlah, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya orang Kristen tidak bebas buat dosa. Bahkan tidak boleh berbuat dosa sesudah dia diampuni. Jadi kalau ada orang, kalau ada hamba Tuhan, kalau ada gereja yang mengatakan ada kasih karunia, kalau kamu berbuat dosa, besok diampuni. Kalau kamu berbuat dosa, besok diampuni. Apakah ada pengampunan dalam Kristus Yesus Tuhan? Ada. Tapi hidup kita bukan hanya untuk berbuat dosa dan diampuni. Saya ulangi, hidup kita bukan hanya untuk berbuat dosa dan diampuni. Hidup kita seharusnya diampuni, diberkati, dan memberkati orang lain. Katakan diampuni, diberkati, dan memberkati orang lain. Diberkati dan memberkati orang lain. Bukan berbuat dosa. Bukan mulut kita ini kita pakai untuk bercakap-cakap kotor, ngebully orang, menceritakan hal-hal yang tidak benar. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 14. Tadinya saya pengen Ibu Gembala yang sampaikan firman ini karena dia sedang membahas ini, tapi saya akan bahas ini. Minggu depan kita akan bahas lebih detail lagi. 1 Korintus 15 ayat 14. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Ya. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kita ibadah. Sia-sia kita capek-capek bangun pagi, persiapan datang ke gereja. Kenapa kita datang beribadah ke gereja? Karena Kristus satu-satunya Tuhan. Jadi bukan tiada Tuhan selain Tuhan, ya. Tetapi lebih lagi, orang Kristen percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit dari kematian. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Iya. Kenapa sia-sia kita beribadah? Ya, sia-sia. Apalagi kalau saudara dan saya melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, siapa yang pernah dengar Yudas Iskariot? Pernah dengar Yudas Iskariot? Mari angkat tangan dulu. Yang di belakang gak pernah dengar Yudas Iskariot? Itu sama dengan aku miskin, miskin lah. Yang gak kenal, yang gak pernah dengar namanya Yudas Iskariot. Yang gak pernah dengar. Yang pernah dengar Yudas Iskariot? Iya, oke. Ya. Nah, apa yang dilakukan Yudas Iskariot yang kita peringati di Kamis Putih dan di Jumat Agung? Yudas Iskariot adalah pengkhianat. Yudas Iskariot yang memberikan ciuman berbisa. Hati-hati dengan Yudas Iskariot zaman sekarang.
Ada banyak orang yang memberikan ciuman-ciuman berbisa. Ya, hati-hati. Harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, pertanyaannya, kalau Yudas Iskariot tidak berkhianat kepada Yesus, karena waktu perjamuan kudus terakhir Yesus katakan, yang berkhianat, yang akan menyerahkanku kepada maut ada di antara kalian. Kalau Yudas Iskariot tidak berkhianat kepada Kristus, apakah Kristus akan mati? Apakah Kristus akan mati? Apakah Kristus akan mati? Berarti sia-sia. Ayo kita pulang yuk. Berarti sia-sia saudara datang ke gereja. Karena apa? Kristus tidak mati. Kalau Yudas tidak berkhianat, berarti 11 kawannya lagi pasti ada yang jadi pengkhianat. Hampir jadi pengkhianat siapa? Petrus. Petrus yang sudah melihat keajaiban, saudara yang sudah melihat keajaiban, masih juga berkhianat sama Tuhan. Pak, saya nggak pernah berkhianat sama Tuhan, Pak. Iya. Kata berkhianat hampir sama dengan disersi namanya. Apa disersi? Lari dari tugas dan lari dari tanggung jawab. Waktu saudara tidak berdoa waktu makan, apakah saudara jadi pengkhianat? Waktu saudara tidak berdoa mengucap syukur waktu saudara makan, apakah saudara berkhianat? Tidak? Iya, nggak kuat. Waktu saudara tidak berdoa waktu saudara makan mengucap syukur, apakah saudara berkhianat? Waktu saudara tidak beribadah karena sesuatu hal, apakah saudara dikatakan pengkhianat? Jadi saudara adalah Petrus zaman sekarang. Jangan mau jadi Petrus zaman sekarang. Ya, Petrus yang mengkhianati Tuhan berapa kali? Berapa kali? Berarti kalau sebulan saudara cuma ibadah 1 kali, 3 kali saudara berkhianat, berarti saudara adalah Petrus. Karena Petrus berkhianat 3 kali. Aku nggak kenal dia. Aku nggak kenal dia. Aku nggak kenal dia. Sampai ayam berkokok. Ya saudara, pesan hari ini dan pesan di hari Jumat kemarin, jangan curang. Kita sering pengen diberkati. Ya, kita pengen kasih Tuhan, karunia Tuhan itu berlimpah atas kita. Berkat Tuhan itu bukan begini saudara. Saya baru nonton tadi malam, saya nggak sebut nama pendetanya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu supaya seminggu ini kau diberkati. Terima, katakan diberkati. Bukan itu. Makanya banyak orang Kristen yang pindah ke agama sebelah karena kecewa. Ada sebuah konten yang mengatakan, masa pendeta aku tiap minggu katakan kamu diberkati, tapi aku rugi selama 2 tahun. Padahal setiap minggu aku bilang diberkati, jadi jimat. Karena berkat Tuhan bukan jimat. Katakan berkat Tuhan bukan jimat. Iya, bukan jimat. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Baik, saya akan baca untuk saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada cluenya, bukan hanya mengangkat tangan dan terima berkat. Bukan, saudara. Di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tadi kita sudah melakukan syahadat perjamuan kudus. Aku percaya memiliki rumah di sorga, memiliki rumah
Jadi kalau kontrak masih nyewa, imani itu. Katakan amin. Iya. Memiliki rumah di sorga, dengan keras katakan memiliki rumah. Bukan nyewa, ya. Memiliki. Jadi harus percaya. Artinya di Yohanes 3 ayat 16 ini harus clue-nya harus dapat. Ya, apa itu? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada 3 hal yang diingatkan kali ini. Kebaikan bersama manusia. Kebaikan bersama manusia, itu yang pertama. Artinya, yang saya katakan tadi, Tuhan orang Kristen itu bangkit. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Nggak percaya. Tuhan orang Kristen itu bangkit. Katakan amin. Jadi satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit itu cuma Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Hanya Tuhan Yesus. Coba tanya yang lain, apakah Tuhan mereka bangkit? Bahkan mereka membuat skenario bahwa Yesus itu gak mati. Bahkan ada seseorang yang pernah berdebat dengan saya, tapi akhirnya saya doakan dia. Dia bilang, Isa itu adalah Yesus. Isa tidak bangkit, tidak mati, dia bilang. Isa itu bukan Yesus. Coba katakan kanan kirimu, Isa itu bukan Yesus. Karena Isa itu tidak lahir di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba. Ya. Jadi kalau ada orang katakan Isa itu tidak mati, ya itu Isa, bukan Yesus. Isa itu gak mati, tapi langsung naik ke sorga. Itu Isa, bukan Yesus. Amin. Ya, itu harus saudara tangkap. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat di luar sana. Bahkan ada aliran Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu ada 2. Itu Allah, ada Yesus, ada tingkatannya. Ada juga aliran Kristen yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, Yesus langsung terangkat ke sorga. Yang mati itu adalah muridnya. Bahkan ada yang mengatakan yang mati itu Yudas Iskariot. Hati-hati saudara. Ya. Yang kedua, tadi saya katakan good with man, artinya seseorang yang luar biasa, yang dahsyat, mati bagi kita dan bangkit bagi kita dan naik ke sorga. Yang kedua, man without God, manusia tanpa Tuhan. Bisa nggak manusia hidup tanpa Tuhan? Bisa nggak manusia hidup tanpa Tuhan? Coba dulu. Bisa nggak manusia hidup tanpa Tuhan? Bisa nggak manusia hidup tanpa Yesus? Bisa lah. Bisa. Yang nggak percaya sama Yesus itu masih hidup kok orangnya. Ya. Jangan. Bisa nggak manusia hidup tanpa Yesus? Nggak. Jadi yang tetangga sebelah sana, kan dia nggak percaya sama Yesus. Ya. Tetapi bisa nggak kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan anugerah, mendapatkan sorga tanpa Tuhan Yesus? Makin ragu. Bisa nggak kita tanpa Tuhan, tanpa Yesus mendapatkan sorga dan keselamatan? Tidak. Tapi bisa nggak manusia hidup tanpa Yesus? Bisa. Hari ini kalau saudara bisa pergi
ke pinggiran-pinggiran kota Medan di mana orang-orang Kristen banyak tinggal di sana. Lebih banyak orang di kedai tuak daripada di gereja. Makanya ke gereja itu lebih banyak janda-janda sesaat. Istrinya di gereja, suaminya di kedai tuak. Saya pernah beberapa lama pergi ke Nias. Yang orang Nias, mari angkat tangan lu. Pergi ke Nias. Di Nias itu hari Minggu tidak boleh bekerja. Bahkan kalau tiket pesawatmu hari Minggu, jangan sampai tiket itu tidak kau ganti. Karena nggak ada orang yang mengantarmu ke bandara. Di Nias itu hari Minggu tidak boleh bekerja, harus dihormati hari Minggu. Tapi begitu saya datang ke gereja, janda semua. Hanya 3-5 orang ibu-ibu lah yang bersuka cita karena suaminya ada di situ. Saya tanya, bapak-bapak di mana? Di kedai tua, di rumah. Ya, bisa nggak manusia hidup tanpa Tuhan? Bisa. Tapi apakah hidupnya akan diberkati? Belum tentu. Oh Pak, mereka kaya. Iya, kaya. Tapi belum tentu diberkati. Karena berkat itu bukan bicara tentang uang. Berkat itu bicara tentang anak-anaknya yang punya attitude cara hidup yang benar. Banyak uangnya mungkin, tetapi uangnya itu tidak menjamin anak-anak yang menjadi orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menyukakan hati. Ya, sering sekali anak-anak di zaman sekarang salah didik. Akhirnya anak-anak hidup tanpa Tuhan dalam hidup mereka. 1 Korintus 15 ayat 45. Ya, artinya inti dari khotbah hari ini, saudara adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena Kristus bangkit. Katakan amin. Jadi saudara harus bersuka cita karena hari ini adalah hari kemenangan bagi orang-orang Kristen. Dan hari sukacita bagi saudara yang sudah menyelesaikan puasa Anda selama 10 hari. Ya saudara, yang belum bisa berpuasa hari ini, tahun depan, ayo, jangan sampai saudara tidak berpuasa. Ih, Pak, nggak sanggup aku puasa, Pak, nggak makan, nggak minum. Kita nggak puasa seperti itu. Kita puasa tetap bisa makan, tetap bisa minum. Ya, 1 Korintus 15 ayat 45. Ada satu orang bisa baca? 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya. Manusia pertama, yaitu Adam, adalah tanah yang dijadikan hidup. Tetapi Adam yang terakhir, siapa Adam terakhir? Yesus. Yesus adalah roh yang menghidupkan. Jadi waktu Yesus lahir, dia tidak lahir untuk menjadi raja di bumi. Yesus lahir untuk menjadi raja di sorga dan menyelamatkan manusia. Saya ulangi, salah. Yesus lahir, dia lahir sebagai raja yang berinkarnasi, yang berubah, mengambil rupa manusia supaya dia mati untuk saudara semua yang ada di sini. Katakan kanan kirimu, Yesus mati bagimu. Karena dosamu, kawan. Jadi jangan jahat kau, kawan. Ulangi lagi lah. Ya. Yesus mati bagimu, kawan. Karena dosamu, kawan. Makanya jangan jahat kau, kawan. Gak main-main, ya. Jadi kalau Yesus mati untuk dosamu, jangan kau berbuat dosa lagi. Supaya apa? Supaya hidupmu diberkati. Ada orang percaya Yesus mati baginya,
Yesus bangkit bagi dosa-dosanya, tapi dia tetap berbuat dosa, tetap buat curang. Jangan curang, ya, jangan curang. Saudara nggak pengen temanmu curang kepadamu, tapi engkau sering curang sama Tuhan. Nggak apa-apa lah Pak, sekali-sekali Tuhan itu baik. Nah itu salah dong. Nggak apa-apa lah sekali-sekali aku nggak ibadah Pak, Tuhan itu kan baik. Itu salah itu. Itu curang namanya. Sama seperti ini. Gak apa-apa lah sekali-sekali main bola tegel kawan. Kartu merah. Tahu kartu merah artinya apa? Keluar. Kalau saudara melakukan kecurangan, saudara keluar dari kasih karunia. Jangan tanya, di mana kau Tuhan? Di mana kau Tuhan? Aku susah, di mana kau Tuhan? Jangan tanya itu. Yang harus kau saudara tanya adalah, apakah aku curang sama Tuhan? Coba tutup matamu, tepuk dadamu. Apakah aku curang sama Tuhan? Waktu mau ngasih persepuluhan, Tuhan bilang, kan kau dapat 1 juta semalam karena aku, berarti persepuluhanmu 100.000. Gembala kami cepat kali kaya kau kasih 100.000, 10.000 aja. Aku gak akan dikutuk Tuhan. Saudara gak akan dikutuk Tuhan, serius. Ini kabar baik bagi saudara. Saudara yang gak mau kasih persembahan, saudara yang tidak mau kasih persepuluhan, saudara tidak akan dikutuk Tuhan. Gak akan, coba aja. Tapi dimakan belalang pelahap, digerogoti. Saudara buka Google, apa itu belalang pelahap? Apa itu belalang pengerik? Belalang pelahap itu kalau kita tempel dia ke kayu ini dalam seminggu habis. Gajimu besar, kalau kau tidak kasih persepuluhan sama Tuhan, gak akan dikutuk saudara. Ini kabar baik bagi saudara. Saudara tidak perlu kasih persembahan, saudara tidak perlu beribadah, saudara tidak perlu baca Alkitab, saudara tidak perlu berdoa. Ini kabar baik bagi saudara. Tuhan tidak akan mengutuk saudara, tapi belalang akan mengerik kehidupan saudara. Gaji 10 juta sebulan, pengeluaran 15 juta, 5 juta lagi ngutang. Tiap bulan lakukan itu namanya belalang mengerik. Tapi kalau gaji saudara 1,5 juta, pengeluaran 2 juta, utang 500.000, tabungannya 1,5 juta. Berkat itu bukan bicara tentang uang. Saya pernah dengar, mana Bang Yosafat? Bang Yosafat ini. Kami lagi ada pelayanan mau berangkat itu kayaknya, karena kami tidur di Siantar. Wah lapar ini, kita makanlah ke tebing tinggi, berhenti di tebing tinggi. Kami lagi makan, kami nggak tanya nasi gorengnya berapa harganya, teh manis panasnya, kerupuknya, kami nggak tanya. Ya, cukuplah gitu ya. Yang penting kita irit-irit gitu. Yang penting bisalah kita makan malam ini, ya kan? Terus begitu kami mau makan lagi pesan, ada Pak Ramses Manulang dan keluarganya di situ. Pas kami lagi makan, terus dia bilang, sudah dibayar ya? Yang seharusnya keluar 200.000 sudah dibayar. Uang yang disediakan 200.000 dibayar nggak sama encim-encimnya? Dibayar, tapi bukan dengan uang kami. Itu berkat Tuhan. Itu yang saya katakan, gajimu 1,5 juta, tapi tabunganmu 1,5 juta. Apa yang harus saudara lakukan? Setia. Ada lagunya, setialah sampai akhir. Setialah, jangan curang. Nanti kalau kau curang, kau dikeluarkan dengan kartu merah. Ya, saudara mau diberkati, amin? Iya. Saudara harus mau diberkati, karena itu adalah harapan kita. Ya, nah, Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Yuk kita bangkit berdiri.
Bangkit berdiri. Ada lagu itu, bangkit, serukan nama Yesus. Ada di slide, Bang? Oke. Kita baca 1 Korintus 15. Oh iya, salah. Roma 8 ayat 31. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita ulangi sekali lagi dengan kuat ya. 2, 3 ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Katakan sama-sama, tidak ada. Ayo beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, kita naikkan pujian. Singar maju ke depan. Singar WL maju ke depan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bisa nggak nari sama-sama kita?